Oke, baik. Kami minta kepada Ibu Hamda Tondang bahwa kita dalam doa. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati di siang hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur boleh bertemu dan kami akan memulai pelajaran kami hari ini. Kiranya Roh Kudus yang berkuasa melindungi sehingga kami boleh mengikuti setiap pelajaran dan perkuliahan kami boleh berjalan dengan baik. Kami serahkan perkuliahan kami ke dalam kuasa kasih Tuhan dan Tuhan yang memberikan kami hikmat. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya tanya apakah suara saya di ruang Zoom cukup jelas atau ada gangguan? Kurang jelas, Pak. Kurang kuat, Pak. Kurang kuat. Ya, memang salah satu pada saya ini. Suara saya volume sedikit. Suaranya halus, walau orangnya tidak halus. Ya. Kurang halus maksudnya. Saya coba lagi cek. Bagaimana optimal? Mungkin di sana lah kalau boleh speaker dinyalakan sehingga suara saya makin jelas di tempat sekitar ya. Oke, baik. Saya akan mencoba yang menjadi baik dan terbangun berfungsi kontekstual. Ini karena ini upaya ya, masih upaya ini bukan belum terjadi. Hanya
masih dalam rancangan sebuah rancangan yang menjadi konsep-konsep pemikiran-pemikiran awal bagaimana teologi ini bisa mendarat. Ini membangun rancang bangun eklesiologi di utara. Latar belakang pemikiran ini adalah kita milik sekarang itu Sumatera Utara termasuk di dalamnya sedang mencari konsep eklesiologi jati diri yang kontekstual. Kita tidak suka sekarang kita sudah memahami eklesiologi kita hibrid karena bertemu dengan yang lain. Yang lain kita bisa cerita atau mengalami kehidupan di gereja lain. Jati diri gereja lahir dari tradisi iman lembaga sendiri yang datang ke daerah Sumatera Utara dan belum lahir dari kerahiman sosiologis antropologis masyarakat di mana gereja itu berada. Yang maksud begini, semua eklesiologi, bangunan eklesiologi kita sekarang itu hampir saya katakan 95%, kalau bahkan sampai 98% itu dibangun dari jati diri orang lain, jati diri orang lain. Tidak dibangun dari jati diri kita, dari antropologi sosiologis kita. Sehingga bangunan gereja itu atau rancang bangun eklesiologi gereja itu bukan milik kita. Artinya bukan lahir dari rahim ibu kita, dari budaya kita. Itu yang saya lihat sekarang di Sumatera itu, termasuk di gereja kita, di gereja kita. Nah, cara menggereja gereja di Sumatera Utara masih didominasi warisan eklesiologi lembaga sending yang datang ke Sumatera Utara seperti semua saya cantumkan. Ini contoh, misalnya dari DZV, Gezinde Zending Vereniging, ini dari Belanda. Ini bisa datang ke daerah kita, misalnya di Mandailing, DZV, atau bisa mereka berkolaborasi dengan tentara Belanda di DZV dari Belanda, bahkan mereka mendirikan gereja di sana namanya gereja Mennonite Mandailing, Indonesia. Tetapi karena gereja Mennonite ini tidak bisa dilayani oleh komite Java dari Jawa terlampau jauh, maka mereka menyerahkan GMMI ini ke HKBP ABI, sekarang di KPA, dan gereja Mennonite ini menjadi gereja yang bergabung dengan GKPA. Ini contoh, dan gereja Mennonite ini kan sebenarnya Anabaptis, aliran sayap kiri dari gerakan Protestantisme atau reformasi. Mereka ini baptisan dewasa, menolak ajaran militer, anak-anak. Peperangan antara Lutheran dengan Mennonite sebenarnya ratusan tahun dan berdarah-darah. Lalu sekarang mereka sudah menghentikan pertumpahan darah atau perseteruan itu. Gereja Mennonite dan Lutheran sudah menandatangani deklarasi bersama, saling mengampuni, saling menerima. Nah, kalau Mennonite ini warisan mereka ialah kongregasional. Jadi tidak perlu pendeta, tidak perlu majelis presbiterial, ketua. Penentunya ialah jemaat. Jadi ini Mennonite, ciri Mennonite. Itu yang pertama. Jadi gereja di sana sampai sekarang, menurut pengamatan kami dan pengalaman kami di Gapia, agak sulit memang diatur ya, karena sudah terbiasa mengatur. Tapi sekarang saya lihat habis generasi pertama,
yang lahir dan besar beriman di dunia itu. Dan juga sekarang anak-anak mereka yang mulai generasi kedua juga yang hidup di sana, mungkin nanti hilanglah jati diri itu, hilang dan akan digantikan dengan model KPA. Warisan sendiri mengenai itu, itulah yang menjadi mengakar begitu. Bukan lagi warisan mandiri dalam memahami gereja atau beribadah. Nah, yang kedua ialah Candi Ermelo, ini juga dari Belanda, datang ke Tapanuli Selatan, sekolah. Ini juga bukan Mennonite, tapi ini Presbyterian, udah Presbyterian murni. Ermelo ini sekarang udah habis, udah tutup. Di Belanda pun tidak ada lagi. Lalu semua arsip mereka dikumpul, disimpan di Utrecht University. Nah, warisan mereka adalah warisan Calvinis. Maka di Angkola itu sebenarnya yang pertama itu Mennonite Calvinis. Makanya bangunan-bangunan gereja, ajaran gereja di sana lebih Calvinis. Mereka mengajarkan Heidelberg, Katekismus Heidelberg. Nah, akhirnya bangunan-bangunan di sekitar Angkola itu Calvinis. Dan pemahaman mereka juga tentang gereja Calvinis. Lalu yang terakhir datanglah Rheinischen Gesellschaft FMG ke Spiro. Ini Uni R, gabungan Calvinis dan Lutheran. Jadi ini lebih bingung lagi karena kadang dia seperti seolah-olah Calvinis, kadang dia seolah-olah Lutheran. Ibadah-ibadah gereja Batak sekarang itu perpaduan Calvin dan Luther. Bagi Calvin, dia selalu membaca hukum Taurat tiap minggu. Maka setiap minggu kita membaca Patik, bahasa kita, di gereja Calvin. Dan bagi Luther itu tidak perlu, karena dia baru lepas dari Katolik. Tidak perlu membaca hukum Taurat atau apa namanya konvensional. Tetapi sekarang gereja-gereja Calvin di Indonesia, termasuk di BKP itu, DKI, DKJ, DKJW, tidak ada lagi membaca hukum Taurat. Yang memelihara tradisi dalam ibadah ya sekarang gereja-gereja yang mengaku diri, tanda petik Lutheran, KIP, HKI, GKPS, GKP, GKPA, menggunakan membaca hukum Taurat. Siapa yang Calvinis, siapa yang Lutheran, tidak tahu. Dalam pengajarannya juga, kalian baca, cek nanti legenda-legenda gereja-gereja Sumatera Utara, pasti dia mengatakan, dia roti angguron perhitian. Itu Calvinis. Roti dan anggur ini adalah simbol Calvinis. Karena bagi Calvin tidak mungkin Allah hadir bersama di surga dan di bumi. Maka perjamuan kudus itu hanyalah simbol. Bagi Luther, perjamuan kudus bukan simbol. The real presence. Hadir nyata. Jadi dalam roti itu, Yesus hadir nyata. Dan di dalam darah itu, anggur itu hadir nyata. Tapi tidak berubah jadi darah dan anggur, darah dan daging seperti Katolik. Transubstansiasi. Kita memahami substansiasi. Nah, di sini perbedaan yang mendasar teologi kita sekarang di Sumatera Utara, hampir 90 yang harus saya katakan tadi, eklesiologi kita dibangun dari tradisi lembaga sendi. Lalu yang keempat ialah Netherlands Sending Genootschap. Ini kita nakal. Ini murni Calvinis. Murni Calvinis. Tidak ada di sini bicara. Lalu mungkin kita bertanya, lalu mengapa GBKP bergabung ke UIN, United Evangelical Mission? Kalau itu NZV yang tidak ada kaitannya dengan RMG. Itu dulu ketika
orang Belanda ditarik dari bumi Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia, maka NZT ini menyerahkan penginjilan di tanah Karo ke RMG. Sejak itulah RMG mengambil alih penginjilan di tanah Karo. Hanya ke tanah Karo itu juga mungkin sedikit sudah bercampur juga dengan pemikiran-pemikiran RMG. Dan ketika itulah mereka memberi nama, karena sudah ada gereja Batak Toba, mereka pimpin lagi gereja Karo, maka mereka gantikan nama gereja Karo itu menjadi gereja Batak Karo. Jadi namanya itu de di Karo Kirke, di Karo Protestan Kirke, gereja Karo Protestan di waktu NJG ini memimpin mereka. Tapi karena sudah diserahkan ke NJ, dia tidak bisa bedakan mana Karo mana Batak. HKBP, dia Kristen Batak Protestan, lalu itu gereja Batak Karo Protestan. Jadi begitu sejarahnya. Jadi pasti warisan KBJG itulah yang kental di GBKP menjadi istilah mereka kan sudah kalvinis jadi moderat. Kita lebih pada episkopos. Jadi maka kita episkopal sinodal. Nah, gereja-gereja di Sumatera Utara itu pada umumnya memang gabungan episkopal dan presbiterial sinodal. Kalau GBKP masih presbiterial sinodal. Tapi kita sudah gabungan episkopal presbiterial sinodal. Apa buktinya? Kalau pendeta-pendeta di gereja Batak itu yang memimpin jemaat itu siapa? Pendeta. Memimpin resort, memimpin distrik, memimpin pusat itu pendeta. Maka dia episkopal. Tapi ketika dia melayani di gereja, dia angkat sintua, penatua, presbiter. Bahkan kadang-kadang di jemaat yang menentukan pelayanan bukan lagi pendeta tapi presbiter. Maka ada rapat majelis, majelis pusat, majelis distrik, majelis resort, majelis jemaat. Ada rapat-rapat itu Calvinis. Tapi yang anehnya lagi, kita juga punya rapat jemaat. Rapat jemaat itu ialah Mennonite. Kalau gereja Calvinis tidak ada rapat jemaat. Apalagi yang Lutheran. Lutheran tidak ada mengenal rapat-rapat majelis. Karena yang ada ialah top down, episkopos. Tidak ada majelis. Ini apa namanya kepemimpinan gereja kita nantinya akhirnya nano-nano. Diputuskan sinode belum tentu dikerjakan jemaat. Karena sekarang kekuatan di jemaat. Itu memang. Nah ini persoalan kita dalam gereja. Nah kehadiran lembaga sendiri ini menghasilkan eklesiologi campuran. Mana saudara campuran. Kadang di pusat kita menjadi episkopal, di jemaat kita menjadi Mennonite, di sisi lain lagi kita menonjolkan presbiterial. Diperkuat MPS kan, MPS majelis pimpinan sinode, MPSD, MPS, majelis pusat, itu presbiterial. Bahkan sekarang ada gereja ketua majelis pusatnya sudah bukan lagi pimpinan, tapi sudah menjadi kaum awam. Oh, ini Calvinis murni kan. Jadi nano-nano, pokoknya lihat gereja lain begitu ya, ikuti aja. Ini persoalan itu. Misalnya sistem pemerintahan gereja memakai sistem kongregasional, presbiterial sinodal, dan episkopal sinodal. Ini nano-nano. Pada umumnya para misionaris yang datang ke Sumatera Utara memberikan rancang bangun eklesiologi gereja dengan urutan eklesiologi. Jadi pertama datang ke daerah sendi, daerah misi, yang disusun para misionaris pertama itu ialah eklesiologi, yaitu tata gereja. Eklesiologi itu tata gereja. Bagaimana cara berjemaat, bagaimana jemaat berhimpun, bagaimana jemaat melakukan diakonia, koinon dan sebagainya, itu diatur dalam tata gereja. Bagaimana cara beribadah, bagaimana cara baptisan, bagaimana cara semuanya itu diatur dalam tata gereja. Itu namanya eklesiologi, tata gereja.
Setelah dibentuk tata gereja, mengatur gereja, para misionaris dulu kan mengatur gereja kan, ada RPP-nya, ada konfesinya, ada tata gerejanya, itu diatur. Lalu mereka melahirkan teologi, ada katekismus, ada konfesi. Jadi teologi itu menjadi pengajaran. Kita ini apa Lutheran, maka dicetaklah katekismus Dr. Martin Luther kecil, katekismus kecil. Oh kami di Calvinis dicetaklah katekismus Heidelberg. Kalau di Calvin Metodis mungkin ada pengakuan Metodis ya yang diajarkan kepada Metodis. Itu teologi. Jadi yang pertama dibangun tadi eklesiologi, tata gereja, lalu dicetaklah konfesi. Misalnya kita ke HKBP. HKBP sudah ada tata gerejanya 1881. 1881 tata gereja. Lalu mereka cetaklah konfesi HKBP 1951, 52, 51, 52. Itu konfesi. Gereja-gereja kita biasanya begitu. Tata gereja dulu dicipta, dibentuk, lalu lahirlah konfesi. Kami juga di KPA begitu. Keluarkan dulu tata gereja, baru dibahas teologi konfesi. Dibahaslah kemudian RPP, hukum sesat. Itu teologi. Baru setelah itu baru dibentuk misiologi. Misiologi itu apa? Visi. Visi gereja. Biasanya kita belakangan menetapkan visi kita. Mungkin begitu ya di gereja kita masing-masing ya. Tata gereja dulu kita cetak, kita putuskan, lalu kita ajaran kita apa? Kita bentuklah konfesi kita. Setelah ada konfesi, apa misiologi kita? Baru dibentuklah tim visi misi. Lahirlah Renstra. Inilah rancang bangun yang dibawa oleh para misionaris. Maka dia disebut dengan rancang bangun ETM. Eklesiologi, teologi, misiologi. Rancang bangun ETM ini tidak mengakar pada akar rumput. Karena mereka mengangkat dari pengalaman historis mereka dari Eropa. Teologi yang mereka bawa kan teologi konfesi Augsburg atau konfesi Augustana. Akhirnya oleh HKBP tidak mau menerima konfesi Augustana. Karena konfesi Augustana itu dan konfesi Augsburg itu kan di Augsburg, bukan di HKBP. Maka lahirlah konfesi HKBP 1952 tadi dari sudut pandang HKBP ke bumi Indonesia, bumi Batak. Nah ini yang kita lihat. Tetapi dia sudah menjadi langkah yang kedua. Kemudian permasalahannya ialah gereja-gereja Sumatera Utara saat ini belum memiliki rancang bangun eklesiologi yang kontekstual. Pada umumnya gereja Sumatera Utara masih mengikuti sistematika tadi, eklesiologi, teologi, dan misiologi, ETM. Nah, penetapan eklesiologi dengan sistematika seperti ini akan memunculkan banyak masalah ke depan di tubuh gereja yang mengakibatkan visi misi gereja tidak termaktub dalam dokumen tata gereja dan tata aksara. Kalau kita cek sekarang tata gereja kita, nggak ada di situ visi misi. Nggak ada. Dokumen terpisah dari tata gereja. Sebenarnya, visi misi itu tidak boleh terpisah dari tata gereja. Karena visi misi itulah yang pertama, lalu dilahirkanlah tata gereja. Kita terbalik. Lahir tata gereja, lalu dibentuk, diputuskan visi misi, lalu visi misi itu berbeda dengan tata gereja kita. Saya ambil contoh lah gereja saya. PKPA memutuskan visinya dan misinya menjadi gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Menjadi gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Kami mengaku Lutheran. Padahal kebersamaan itu bukan teologi Lutheran. Kebersamaan itu teologi Mennonite, kongregasi. Teologi Lutheran ialah dogma, pengajaran. Luther itu terkenal dengan dogmatika, mengajar. Makanya buku-bukunya banyak. The Book of Concord, The Small Catechism, The Catechismus, The Small Catechismus, The Large Catechism. Itu semua kan buku-buku pengajaran itu.
Kalau Calvinis beda, dia bukan soal pengajaran. Calvinis ya bicara soal purification, purita atau kesucian, kesucian. Makanya dia menciptakan institusi dan hukum siasat gereja. Kalau Luther nggak ada hukum siasat gereja. Yang menciptakan hukum siasat gereja itu Calvin. Maka dia lebih puritan, soleh. Nanti lebih soleh lagi kalau apa? John Wesley lebih soleh daripada Calvin. Ini. Nah, penetapan eklesiologi dengan sistem matematika akan banyak mengalami masalah karena visi misi gereja tidak termaktub dalam kata gereja itu sendiri. Hanya kami sekarang sedang memperbarui kata gereja kami. Katakan gereja 3P itu bukan merevisi kata gereja, tapi mengubah kata gereja. Harus sesuai dengan visi misi. Jadi kata gereja itu harus disusun berdasarkan visi. Jangan terbalik. Jangan menyusun visi misi berdasarkan kata gereja. Terbalik. Visi itulah menjadi dasar penyusunan kata gereja. Kalau sekarang kami unggul melayani kebersamaan, maka sistem pemerintahan gereja kami bukan lagi apa namanya tadi episkopal sinodal, harus menjadi kolegial, kolektif kolegial. Tidak boleh lagi pucuk pimpinan. Pucuk pimpinan akan episkopal. Jadi terminologi pucuk pimpinan harus dihapus menjadi pimpinan sinode. Pimpinan sinode itu terminologi Calvinis kan. Jadi ini yang menjadi persoalan-persoalan yang terjadi ketika kita membangun rancang bangun eklesiologi kita tidak kontekstual. Sejatinya dengan menetapkan visi misi sebuah gereja, maka gereja itu harus mengubah tata gereja yang terlaksananya dan menyesuaikannya dengan visi misi gereja itu. Karena visi dan misi gereja itu harus dituangkan dalam tata gereja dan tata laksana gereja. Selama gereja-gereja di Sumatera Utara tidak menuangkan visi dan misi gerejanya dalam tata gereja dan laksana yang baru, maka cara menggereja atau eklesiologi gereja-gereja di Sumatera Utara tidak akan bisa terwujud. Jadi visi misi itu hanyalah ucapan jempol saja. Kayak kampanye pemilihan presiden atau pemilihan bupati, visi itu hanyalah kamuflase, bukan sebuah gerak, tindak, dan laku. Dia hanya menyampaikan visinya, tapi negara beda visinya. Makanya kalau pemilihan bishop atau evorus nanti atau ketua moderamen, jangan minta sama calon itu visi, tapi bagaimana dia mewujudkan visi gereja itu yang penting. Karena gereja sudah punya visi. Bagaimana dia kalau jadi evorus atau jadi bishop atau ketua moderamen bisa mendeliver visi itu dan menjadi sebuah aksi dan menjadi sebuah eklesiologi, menjadi cara menggereja kita. Jadi kadang-kadang kan gereja membuat visi tapi tidak nyata dalam tindakan. Misalnya gini, KBP inklusif biologis itu dulu kan. Sekarang kan mereka sudah berubah menjadi HKBP menjadi berkat. Dulu HKBP inklusif dan biologis. Tapi dalam penyataan habis terpasu-pasu di sana pemuda di Huria. Seperti eksklusif, bukan inklusif. Pemimpin yang inklusif tidak dibedakan mejanya dan makanannya. Apa yang dimakan rakyat, dia makan. Di mana rakyat duduk, dia duduk. Egaliter. Kita sekarang di gereja kita, ada pesta, terpisah kita dari jemaat. Di sini, semua hamu keperhalunan, semua hamu pendeta, itu eksklusif, bukan inklusif. Makanya visi itu tidak tertuang dalam tata gereja, sehingga tidak ada yang bisa memerintah orang sesuai dengan visinya. Maunya tertulis di tata gereja, dijabarkan, lalu orang bisa hidup berdasarkan visi misi itu. Ini yang penting. Menyusun itu ya tentu lama.
harus menghidupkan energi yang matang. Ya. Nah, beberapa corak misiologi gereja nah misalnya tadi saya katakan ini misiologi Lutheran, kalau Luther itu misiologinya ialah sola gratia, sola fide, sola scriptura. Ini misinya. Jadi dia memberi anugerah supaya semua selamat. Tapi kadang-kadang ada orang yang mau dibaptis dilarang. Itu berarti bukan gratia. Ada orang ingin berperjamuan kudus dilarang karena belum sidi. Itu berarti bukan gratia. Luther nggak pernah melarang perjamuan kudus. Jadi anak-anak yang melarang itu Calvin. Itu sekarang tengoklah gereja-gereja resmatik disalib kita kan, mereka kasih perjamuan kudus kepada anak-anak karena itu mereka baca buku Luther kan. Kita yang mengaku Luther, wah jauh harus sidi dulu. Ini akhirnya salah kaprah. Nah, artinya menekankan ajaran tidak kuat dalam aturan gereja. Itu Luther. Ajaran-ajaran yang penting. Makanya gereja-gereja Lutheran harusnya terkenal menjadi gereja pengajar. Harusnya di setiap gereja itu ada sekolah. Sekolah Alkitab atau School of Prayer, School of Ministry, School of Diaconal, itu sekolah doa, sekolah pelayanan, sekolah diakoni, itu diajari. Gereja kita sekarang hanya digunakan ibadah. Ada yang 5 kali ibadah, 7 kali 1 minggu. Kayak bioskop. Datang 5 kali kan jam 6 jam 8. Jam 8.30. Jadi orang keluar gereja kayak bioskop. Di bioskop itu kan gitu. Keluar, masuk lagi. Ada kesempatan orang cerita. Ada lagi. Karena kita dipaksa pulang karena orang udah pasang. Gereja bioskop kita sekarang. Persekutuannya tinggi. Tapi tidak berdampak. Sampai 7 kali 1 minggu. Kalau gereja-gereja Lutheran nggak mementingkan ini, mementingkan pengajaran. Nah sekarang yang mengambil itu siapa? GKI. GKI sekarang setiap Selasa minggu pertama mereka sebut Selasa pengajaran. Itu diajar bertema. Ada sekolah doa. Itu sekarang GKI. Ada sekolah ministry, school of ministry. Ada sekolah pengajaran pasutri. 0 sampai 5 tahun pasangan suami istri mereka buat sekolah supaya jangan bertengkar. 6 sampai 10 tahun pasangan suami istri mereka buat kelompok nilai. Rutin diajar. Kita mulai menikah sampai mati nggak pernah kita ajar. Nggak pernah kita ajar itu. Makanya hancur pelur itu keluarga itu. Karena tadi kita tidak mampu mengkontekstualisasikan teologi kita apa. Ya, jelas kita tahu kalau kita Lutheran berarti fokus kita mengajar. Pendeta itu harus banyak mengajar. Ditawarkan di pendeta GKI tertawa itu. Enggak apa-apa. Kapan-kapan jadi teramkan gitu. Enggak apa tertawakan sekarang. Tapi kita beri dimasukkan. Mereka tahu bahwa Lutheran itu begini. Bukan hanya pakai jubah, ibadah, khotbah, pulang, tidur. Ada sermon, datang lagi. Habis itu pertemuan, pertanyaan, PJJ, balik lagi. Itu aja. Itu rutinitas. Ada penimbangan gereja. Sayang nanti. Kita hanya begitu aja. Nah kalau misiologi Calvini siapa?
Nah, Calvinis dia menambah dari sola gratia, sola fide, sola scriptura, sanctification. Ini pengudusan. Maka Calvinis itu kan lebih terkenal dengan kekudusan. Sanctification, purification. Bahkan dia mengajarkan predestination. Predestination. Luther enggak, tidak menerima predestinasi. Dia hanya mengakui satu predestinasi. Setiap manusia mesti mati. Apa buktinya? Lihat tanganmu, M. Kiri juga M. Memento mori. Lihat, M. Memento mori. Manusia mati. Mesti mati. Itu bagi kita. Semua M tangan kiri. Artinya memento mori. Ingatlah Anda pasti mati. Jadi Luther setiap hari dia lihat tangannya. Saya pasti mati. Maka sebelum saya mati, saya harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi sanctification. Makanya Calvin membuat institusi yang tebal itu, mengatur kekudusan. Lalu dia mencipta supaya kota di Jerman itu, salah satu kota di Jerman itu menjadi kota kudus, kota Allah kan? Kota apa namanya? Kota kota Swiss itu kan? Tapi gagal, tidak bisa tercapai tiba-tiba itu. Kota Allah itu. Itu karena dia bercita-cita ada kota Allah. Nah ini sanctification. Jadi artinya menekankan etika moral. Kuat dalam aturan gereja. Kalau sudah hamil, jangan lagi diberkati. Gitu kan? Itu kalau begini, jangan begini. Kalau begini, jangan begini. Itu diatur. Ketat itu. Moralitas itu ketat. Maka kalau kita lihat wajah Calvin, itu lebih kurus daripada wajah Luther. Luther baru keluar dari penjara peraturan-peraturan kan. Bebas. Bisa dia menikah dengan si Katrin kan, yang cantik itu kan. Dia nikmati kebersamaan dengan keluarganya. Itu. Nah ini kalau kita lihat penekanan-penekanan misiologi. Sekarang misiologi dari Mennonite yang saya katakan tadi yang datang ke daerah Mandailing sana. Mereka teologinya atau misiologinya ialah no violence, tanpa kekerasan, solidaritas. Makanya orang-orang Mennonite tampar dia, nggak mau menampar itu membalas. Orang-orang Mennonite. Kalau nggak percaya nanti ada GKMI di sana, di jalan Jamin Ginting itu ada GKMI, Gereja Kristen Muria Indonesia. Sesekali pergi aja beribadah di sana. Ya, mereka itu diajarkan no violence, tidak kekerasan. Jadi solidaritas mereka tinggi. Jika ada jemaat yang sakit, yang apa langsung itu tinggi itu pergi itu orang-orang Mennonite ini. Lalu mereka kerja kerasnya tinggi supaya apa? Supaya bisa dibagi kepada orang lain. Kita kerja keras tinggi supaya apa? Untuk disimpan di bank, bukan dinikmati. Itu bedanya. Kalau orang Chinese itu bekerja setahun, 1 bulan mereka nikmati, pergi jalan-jalan, pergi shopping, pergi rekreasi. Makanya kadang-kadang penuh itu berstagi apa namanya itu oh iya karena mereka kuat mencari, tapi juga mereka harus menikmati jalan-jalan. Pokoknya nikmati. Kita sampai 12 bulan yang tidak ada yang 13 bulan, tapi tidak pernah kita nikmati. Tidak ada. Dikasih gaji ke-13 itu pun tidak digunakan. Artinya disimpan ke saldonya semua. Saldo, saldo, saldo. Hanya ya kita pun sekarang mulailah menikmati hidup. Kalau gajian, panggil anak-anak, ayo jalan makan di mana kita. Nikmati bersama. Sampai di restoran itu matikan handphone ini. Kunci. Lalu lihatlah wajah satu demi satu. Cerita tentang kita. Kalau sudah pesan apa kau? Ya, aku menjadi goreng, tapi terus sampai habis. Iya, 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 oke. Waduh, kalau saya katakan ini rumah hantu. Di rumah sekarang makan no handphone. Ya, makan no handphone. Matikan.
Karena disitulah kita menikmati Tuhan bersama kita. Bagaimana kita bersama Tuhan di meja makan. Itu. Jadi kita berbincang, makan, menikmati. Oh, itu pedas sekali, asing sekali ini. Tapi sambil lihat wajah orang. Daripada, ya, ya, ya. Ya, ya. Oh, iri kali. Iri kali itu hidup itu. Tak ada lagi waktu yang lain untuk ini. Padahal menikmati berkat Tuhan. Kita mengatakan, kami terima berkat-Mu Tuhan. Tapi caranya gak dinikmati. Nikmatilah. Mau kunyah 32 kali terserah. Sambil makan, ya, lihat orang, lihat cerita gimana enak di sekolahmu, ada nilai-nilai yang tidak baik, apa yang perlu saya tolong. Mungkin matematikamu tidak bagus. Bagaimana? Ayo kita cari solusi. Wah itu cerita, cerita. Pacarmu siapa sekarang? Oh penting kali itu. Kenalkan sama saya. Atau ngobrol bersama dengan saya. Supaya jangan dia sembunyi-sembunyi. Harus kita perhatikan. Pergi anak kita ke mall misalnya. Anak kita laki-laki. Kalau dia lihat wanita cantik, amang-amang apa? Cantik kali itu amang wanita itu. Bagi saya syukur puji Tuhan berarti normal kan itu. Daripada dia katakan penting kali Pak. Sudah bahaya gitu. Jadi kalau pergi main-main ke mall, ya nikmati mall itu. Jangan sambil ke mall sambil pegang handphone. Orang sudah cari, Pak, bagus ini Pak. Ya, ya, tunggu sebentar ya. Sebentar lagi, sebentar. Sampai sudah selesai dia untuk menceritakan yang mau dia beli, kita masih asik dengan itu. Akhirnya pulang dari mall bukan bahagia, dia kesal sekali dengan itu. Nah, ini orang Mennonite ini sudah atas tinggi. Kita orang apa? Orang Mennonite atau orang Lutheran? Tanya, bagaimana Pak? Ya, siap. Apa kebanyakan orang? Baik. Lutheran. Maunya Mennonite lah. Menekankan kebersamaan dan kepedulian. Makanya saya katakan tadi tema visi kami adalah unggul melayani dalam kebersamaan. Kami Mennonite. Maka tata gereja kami harus kami atur nanti seperti Mennonite. Harus ada membangun kebersamaan. Jangan membangun birokrat. Lihatlah tata gereja kita sekarang. Yang dibangun siapa? Birokrat, calon eporus, calon sekjen, calon preses. Itu yang paling banyak. Tebalnya 300 halaman, tapi itu syarat-syarat jadi eporus, syarat-syarat jadi preses. Tidak ada diajar jemaat bagaimana untuk melayani diakonia, bagaimana jemaat untuk berdiakonia, berkoinonia. Ada di situ. Tata gereja 1881 masih mencatat bagaimana jemaat mau dibaptis. Apa syarat-syarat? Bagaimana jemaat kalau sidi, syarat-syaratnya. Itu di tata gereja. Sekarang kalau orang-orang mau baptis, jemaat tanya situ aja. Pak penatua kami, gimana syarat-syarat jadi mau dibaptis cucu kami? Dia nggak bisa jawab. Karena nggak ada dokumennya. Dokumen mana? Dokumen tak tertulis. Tersirat di sini. Mintalah surat dari ketua wilayah. Bawa ke guru jemaat. Atau guru jemaat ke pendeta. Tak tertulis itu. Di mana-mana. Cari dokumennya nggak ada. Harusnya itu ditulis di tata gereja. Sehingga jemaat tahu bagaimana kalau dia mau menikahkan anak. Langkah-langkahnya bagaimana. Tertulis di tata gereja. Karena itu nggak tertulis di mana-mana. Tidak ada juklak pernikahan di gereja. Itu juk pelaksanaan pernikahan. Nggak ada. Hanya kata. Harus ada konseling. Katanya. Ada mertupo. Katanya. Nggak ada itu di gereja. Nggak tahu di gereja nggak ada. Nggak ada tuannya kan. Tapi dilaksanakan. Tak ada tuannya. Tapi dilaksanakan. Artinya tidak ditata semua kehidupan menggereja. Tidak ada tertulis. Hanya katanya. Dilaksanakan. Kalau ada menikah harus ada surat perhurian. Oke, diminta. Habis itu ada bimbingan konseling pernikah 2-3 hari. Oke, laksanakan. Lalu setelah itu masing-masing pemberkatan. Laksanakan. Sampai semuanya. Tapi di mana aturan itu, SOP itu ada terlihat.
Di mana dia tuliskan? Di tata gereja. Cari sampai habis, tidak ada. Di konfesi itu pun apa lagi? Itu kan apa pengajaran? Di RPP tidak ada itu. Di RPP itu hanya penghakimannya di situ. Tapi di mana diatur bagaimana kalau seseorang ingin dibaptis, ingin menikah, ingin sidi, atau mati. Sampai mati, tidak ada aturan itu. Hanya menurut saya tahu. Itu yang diturunkan ke generasi-generasi berikutnya. Ya, sehingga tidak ada aturan kita. Nanti kalau kalian mau ingin membuat tesis seperti itu, manajemen gereja yang kontekstual, wah, harus diatur perlu itu. Bagus. Tarik kita menuju ya. Hingga tesis itu digunakan di gereja. Nah ini sekarang saya contoh, karena ini kan upaya berteologi ya. Saya contohkan di KPA. Nah teologi kami ialah teologi Lutheran. Sejak kami dulu berdiri 75, resmi mandiri RKBP, tahun 76 kami sudah tetapkan teologi kami. Teologi kami ialah Lutheran. Gereja dan visi kami ialah gereja yang unggul melayani. Ini 2016 di gereja unggul melayani. Kemudian sistem gereja kami atau pemerintahan gereja kami dalam tata gereja 2013, episkopal sinodal, presbyterian sinodal, dan kongregasional. Itu ditulis di apa? Di tata gereja. Padahal teologinya apa? Peran. Sinkron enggak ini? Kalau kita lihat ini tidak sinkron. Teologinya Lutheran, mengaku Lutheran, tetapi visinya unggul melayani dalam kebersamaan. Itu kan memang. Lalu pemerintahannya episkopal dan presbyterial. Ada epurus, ada majelis pusat, ada majelis distrik, ada kongregasional. Di tata gereja ada rapat jemaat. Itu berarti kita tidak sinkron. Ini contoh bahwa misi kita atau misiologi GKPA itu tidak sinkron dari teologinya. Nah, kalau teologinya Lutheran, makanya sebenarnya misiologinya pengajaran. Dibuatlah misalnya visinya menjadi gereja yang tangguh dalam mengajar iman. Nah, itu sejajar dia kan, mengajar. Lalu nanti gerakan selanjutnya bereklesiologinya adalah di setiap gereja sekolah-sekolah non formal atau formal. Ada gereja yang mengajar. Itu tataran eklesiologi. Tetapi kenyataan tidak seperti itu. Nah, sekarang yang terjadi kami sekarang kenyataannya teologi kami itu Lutheran ada, Calvinis ada, Mennonite ada. Maka visinya unggul melayani 2016, kemudian pemerintahannya episkopal sinodal dan kongregasional dan kongregasional, maka kalau ini sinkron teologinya Lutheran, Calvinis, Mennonite, pemerintahannya episkopal sinodal dan kongregasional, visinya unggul melayani kebersamaan, sinkron. Tapi kami harus mengubah konfesi kami tidak hanya Lutheran. Kami harus menyusun teologi kami. Di dalamnya ada Calvinis dan ada Mennonite. Ini belum tersusun seperti ini. Teologi kami masih konfesi, itu konfesi Augsburg. Di situ belum ada konfesi Calvinis dan konfesi Mennonite. Jadi kalau kami ubah ini, wah, waktu lama menyusun teologi. Nah ini yang menjadi persoalan. Nah sekarang bagaimana seharusnya? Nah ini ya kalau kita seharusnya. Kalau misalnya kami mengaku teologi Lutheran, maka misi kami bukan lagi unggul melayani tapi mengajar. Pemerintahannya harus episkopal sinodal, toh murni, dan tidak ada di situ sintua, majelis, rapat jemaat, rapat distrik, rapat pusat tidak ada. Maka dia sinodal. Maka itu seperti Katolik.
Yang ada ialah surat ensiklik Paus. Jika ada perubahan atau tata penilaian di gereja, dia hanya membuat surat ensiklik Paus. Top down. Baru nanti diterjemahkan oleh kardinal-kardinal. Makanya kita harus pergi ke Katolik, ada kan surat ensiklik. Maka mereka tidak perlu sinode. Sinode Katolik terakhir tahun berapa? 1962. Konsili Vatikan II. Itulah terakhir Katolik berkonsili tahun 1962. Sejak itu, apakah ada Katolik berkonsili atau sidang raya atau sinode? Tidak ada. Karena mereka episkopal murni. Tidak ada di situ sidang-sidang. Surat ensiklik saja ada persoalan dunia. Surat ensiklik Paus mengatur semua. Itu yang episkopal. Ada gereja seperti di Indonesia. Sebenarnya episkopal yang paling lurus apa namanya, Metodis. Tapi ada kontra, aneh kan? Ada rapat-rapat juga. Ya, itu makin aneh. Itu makanya menggereja kita sekarang aneh, bin ajaib. Aneh, bin ajaib. Gak tahu kita dari mana sumbernya itu jadi seperti itu, gak tahu kita. Jadi ya nanti berpikir mana ada di gereja kami gitu. Ini hanya contoh saya di gereja saya nih, daripada membicarakan gereja orang kan. Nah, eklesiologi GKPA saat ini kan ada tata ibadah campuran. Ya, tadi saya katakan ada pembacaan hukum Taurat, itu kan campuran. Tata gereja campuran. Ada episkopalnya, ada majelisnya, ada rapat jemaat campuran. Hukum sesat gereja Calvinis. Itu saya akui Calvinis, tidak Lutheran ini, karena Luther tidak akui sesat gereja. Ini Calvinis, murni Calvinis. Karena Luther tidak pernah mengaku itu. Teologinya mengaku ini Lutheran. Lalu misiologinya unggul melayani kebersamaan, ini Mennonite. Ini sekarang yang terjadi gitu. Nah, eklesiologi yang kontekstual yang saya tawarkan ialah ketika teologi GKPA itu adalah Mennonite, Calvinis, Lutheran, maka ini harus digodok. Lalu misiologinya sudah benar, dia memilih dari Mennonite, tidak apa-apa, karena sudah mencampur tadi tiga teologi ini dalam sebuah teologi. Lalu eklesiologinya, tata ibadahnya, tata gerejanya, fungsi gerejanya sudah ada di sini. Misalnya dari Calvinis, dari Mennonite, dari Lutheran, ada tata ibadahnya di sini, tidak apa-apa. Sehingga nanti GKPA itu bisa memiliki tata gereja yang beraneka ragam. Bisa tata ibadah gerejanya Calvinis, boleh. Bisa Lutheran, boleh. Bisa Mennonite. Makanya kalau kami lagu-lagu Thyssen, itu kami nyanyikan di GKPA, lagu-lagu Mennonite. Dan kadang-kadang kita tidak tahu itu lagu-lagu di gereja kita pun ada itu lagu-lagu Mennonite. Misalnya notasinya begini ya, nan 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 nan, itu lagu-lagu Mennonite. Mungkin di buku NDHKBP pun ada kan? Itu Mennonite, tapi tidak kita sadari itu Mennonite. Nah, ini percampuran seperti ini yang kita tidak sadari terjadi di gereja kita. Tanpa kita tahu kapan itu bercampur. Nah, kemudian eklesiologi yang mana yang harus kita kerjakan? Ini kan, apakah teologi menaik visi, misiologinya Renstra dan PTBB, lalu tata ibadahnya, tata laksananya, gerejanya, gerejanya mana? Nah, makanya ada tawaran. Ini saya buat tawaran begini. Ketika kita membangun rancang bangunnya tadi dari awal, dari misionaris itu ialah ETM, eklesiologi, teologi, misiologi, teologi, EMT, atau teologi, eklesiologi, misiologi. Mana yang kontekstual? Nah, menurut saya yang kontekstual ialah kita harus pertama membangun teologi. Dari teologi itulah lahir eklesiologi kita. Baru lahirlah misiologi. Nah, sorry, ini bukan yang ada satu lagi. Nah, ini
tawaran saya di bawah ini. Lahirlah teologi, baru lahirlah misiologi. Dengan adanya teologi itu, maka lahirlah misiologi. Dari misiologi itulah lahir eklesiologi, yaitu tata gereja, konfesi, tata gereja, RPP, tata ibadah. Itulah eklesiologi. Kalau misiologinya nanti visi misi, lalu ada PTPB, ada Renstra. Dan teologinya nanti adalah lahirlah konfesi. Konfesi yang lahir dari kehidupan kita. Lalu kita bisa lagi mengatakan aku Calvinis, aku Lutheran, atau aku Mennonite. Tapi langsunglah kita katakan teologi GKPA. Di dalamnya sudah ada campuran warna teologi. Sehingga saya tidak berani mengatakan lagi aku Mennonite, aku Lutheran, aku Calvinis. Karena teologinya sudah dicampur dari ketiga gereja kan. Maka lahirlah teologi GKPA yang kontekstual. Jadi bukan lagi mengaku diri Lutheran, mengaku diri Calvinis, mengaku diri Mennonite, tidak. Tapi sudah teologi GKPA. Lalu lahirlah misiologinya, lalu lahirlah eklesiologinya. Makanya saya tawarkan itu ialah TME. TME, teologi, misiologi, eklesiologi. Jadi teologi dulu, baru kita ciptakan misiologi dari teologi kita. Tadi misinya kan sudah bermacam-macam, saya jelaskan jelas ya. Lalu eklesiologinya kita susun. Sekarang kami sudah masuk pada ini, tahapan eklesiologi, menyusun tata gereja. Tapi ini belum kami kerjakan. Teologinya masih kami mengaku Lutheran. Karena belum memasukkan tadi sisi Calvinis dan sisi Mennonite. Tapi kami sudah masuk tahapan ini sekarang. Berarti untuk mengerjakan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, inilah dulu beberapa pemikiran yang saya tawarkan untuk kita bahas. Pilih mana ya tadi yang ini saya sudah mengatakan pilih teologi, misiologi, eklesiologi. Jadi rancang bangun eklesiologi yang kontekstual adalah eklesiologi itu dibangun dari teologi yang digali dari konteks gereja itu berada. Jadi teologi kita bangun dari di mana kita berada. Di GKPA misalnya ada di Angkola itu teologi apa yang datang ke sana. Saya katakan tadi ke Mandailing ialah Mennonite, ke Angkola Julu itu adalah Calvinis, ke Angkola Dolok itu Sipirok adalah campuran tadi Lutheran. Katakanlah itu kita dominasikan Lutheran. Dari situlah kita bangun teologi. Kita kombinasikan sehingga lahir nanti teologi GKPA yang murni lahir dari rahim Angkola. Baru setelah itu lahirlah misiologi, kemudian lahirlah eklesiologi. Itu tata gereja, tata ibadah, dan kemudian bentuk-bentuk pelayanan gereja lainnya. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan untuk memantik kita melihat bagaimana rancang bangun eklesiologi yang kontekstual bagi kita. Tentu berbeda dengan situasi kita di gereja kita masing-masing. Bagaimana keadaan gereja kita masing-masing, apakah teologi kita sudah sinkron dengan sistem pemerintahan kita, apakah sudah sinkron dengan misiologi kita, apakah sudah sinkron dengan eklesiologi kita. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Siapa yang duluan? Mungkin dari antara kita ada yang sudah terjun dalam penyusunan visi misi, terjun dalam penyusunan Renstra, atau terjun dalam penyusunan tata gereja. Ada dari kita yang sudah terjun atau terlibat, maksudnya ikut ambil bagian, atau ketika sinode ikut dalam komisi-komisi itu. Nah, di pokja-pogjanya ada kita terlibat. Biasanya di situ kita berdebat panjang itu. Kalau saya di KPA saya terlibat dalam pembentukan perumusan visi misi, Renstra, lalu tata gereja. Sekarang juga masih bergabung dengan tim tata gereja. Jadi di situ banyak sekali diskusinya nanti. Pernah kami deadlock karena ya pemahaman tentang tata gereja ini berseberangan. Ya. Jadi ini juga nanti harus butuh pemikiran yang matang. Ada pertanyaan kira-kira? Ya, silakan. Ada, Pak. Ya. Nanti dari ruang Zoom baru dari sini baru ruang Zoom, nanti baru Vincent. Silakan.
Kasih dulu. Terima kasih Pak. Lewat pema- pemaparan Bapak kami semakin digoncang lagi tentang gereja ini, jujur Pak. Yang saya lihat dalam eklesiolog, khususnya di Sumatera kita ini, Sumatera yang kita sayangi ini, itu tadi masih campur aduk. Nah, gereja yang ternyata gereja yang mengklaim dirinya itu Lutheran murni, pada kenyataannya bertolak belakang gitu. Ya, salah satunya kami HKI. Ya, HKI itu dalam hukum Taurat, dalam setiap ibadah itu pasti masih dipertahankan. Sementara tadi itu sebenarnya ajaran Calvinis tentang kekudusan. Nah, yang berikutnya Pak, tentang dari eklesiolog, dari saya ini mungkin yang tidak bisa, yang belum bisa saya temukan khususnya di gereja kami, gereja HKI, teologi, misiologi dan eklesiologi. Ya, di gereja kita HKI yang terakhir-terakhirnya misiologinya, misiologi yang selalu terakhir. Jadi misiologi itu tadi menyangkut visi misi. Nah, bahkan lebih parahnya setiap ada periode panitia selalu minta visi misi kan gitu. Jadi eh, kita justru bertanya visi misi yang mana yang ditanya gitu. Apakah yang berbeda dari visi misi gereja yang secara terorganisasi, sehingga ketika ada calon-calon itu ya suka-sukanya aja bikin visi misinya kan, yang nggak berhubungan pun sama visi misi gereja itu ya suka-sukanya aja gitu. Eh, nah, apa yang harus kita lakukan ini Pak gitu, khususnya di gereja-gereja kita ini, kalau kalau dalam penyusunan eh, itu eklesiologi, salah satunya itu PRT, kalau di kita Pak PRT, baru HSG, ya hukum siasat gereja, baru buku-buku tambahan yang sifatnya itu tidak mengikat tapi dianjurkan. Tidak wajib tapi dianjurkan. Salah satunya tadi mengenai baptisan kepada anak-anak yang di luar kenormalan, artinya di luar nikah ada anak-anak, bisa enggak. Jadi itu enggak diaturkan di PRT, tapi ada tulisan, ditompangkan di tulisan lain gitu. Padahal seperti yang Bapak bilang tadi itu sangat sangat berarti dari tinjauan dogma contohnya. Baru sikap gereja terhadap warga jemaat yang bunuh diri dan lain sebagainya gitu. Uh, nah, menurut menurut Bapak apa yang harus lebih lagi kita lakukan kalau berbicara teologi ini Pak? Ya, hal yang sulit ini bagi HKI karena kami pendeta HKI ini pintar-pintar semua, semua tokoh, dan nggak ada yang bisa jadi guru, semua guru gitu, nggak ada yang bisa jadi murid gitu. Makanya sampai sekarang kadang kita ini pendeta-pendeta muda ini agak ya menontonlah, berdiam dirilah, ya layanilah resokmu dengan baik-baik, itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi memang saya katakan tadi karena kita menghadapi situasi yang berbeda di gereja kita masing-masing dan tentu itu sudah mengkristal. Mengkristal, kalau yang benar yang mengkristal itu masih enak, tapi yang mengkristal itu salah, yang salah. Misalnya contoh yang paling nyata di Calvinis tidak ada pernah penatua atau sintua seumur hidup. Itu periodik. Tapi di kita Lutheran yang tidak memahami sebenarnya ada penatua, kita angkat sampai seumur hidup. Dari mana itu dicari di tata gereja orang lain di seluruh dunia ini? Nggak ada peraturan itu. Dari sistem gereja Calvinis, Lutheran atau Episkopal, Kongregasional pun nggak ada itu peraturan seperti ini. Tapi di kita ada. Itu anehnya. Lalu kalau kita mau hentikan sintua seumur hidup itu, wow, sama seperti kita bunuh diri itu. Tapi apakah itu akan
Bisa kita hentikan, bisa, selama kita bersuara. Walau kita dituduh nanti sesat atau pembawa ajaran yang keliru, nggak apa-apa. Saya sudah sering disebut begitu. Ketika saya tawarkan perjanjian kudus anak disebut sesat, ketika juga saya buat aturan gereja misalkan menyatakan seperti ini, saya katakan bahwa ibadah ini sudah Calvinis campuran dikatakan sesat, macam-macam. Tidak apa-apa. Tapi selama kita punya pikiran dan daya, jangan berhenti berbicara. Nah mungkin bukan kita nanti bisa berubah, tapi orang lain yang mendengar celoteh kita akan tumbuhlah gerakan-gerakan yang besar menyelesaikan. Makanya ada orang HKI, mahasiswa yang menulis bagaimana cara membentuk konfesi. Saya bilang tulis, supaya minimal nanti tulisan skripsi ini menjadi dipakai pada ukur untuk menetapkan konfesi HKI. Nah, maka sampai sekarang itu kan konfesi HKI belum hadir-hadir kan di gereja HKI. Apakah tidak ada teluh-teluh HKI yang sekali berdunia? Banyak di situ. Saya bilang apa? Ini tadi mungkin disuarakan terus. Bagaimana caranya? Karena di rapat pendeta sering begini. Saya sekarang sudah rubah cara berawat pendeta di KPA. Dulu ngomong 1 jam 2 jam, tapi tidak ada barang, tidak ada tulisannya. Sekarang saya rubah. Setiap rapat buat draftnya. Kalau tidak ada draft, jangan bawa ke rapat. Capek kita bicaranya. Berjam-jam sampai pegang leher. Ada yang lempar apa, lempar ini. Tapi nggak ada keputusan. Tapi sekarang misalnya perjamuan kudus anak, saya tawarkan materi saya. Saya buat konsep perjamuan kudus anak. Kirim. Itu paperless. Saya tidak mau cetak kertas. Baca. Jauh-jauh sebelum rapat pendeta, baca. Di rapat pendeta saya bicara. Dengarkan, masukkan. Saya catat lagi. Tahun depan saya masukkan lagi. Dari celekehan mereka ini. Sehingga debatnya bukan debat kusir. Debatnya akademis. Ada pertanyaan orang, kita tampung, kerjakan. Nah makanya misalnya saya katakan sama mahasiswa ini, skripsimu nanti kalau kau sudah pendeta di HKI, munculkan. Ada masuk, tampung, kerjakan lagi, perbaiki, munculkan lagi. Akhirnya jadi itu nanti barangnya. Sudah ada contoh konfesi lain, ada konfesi HKBP, HKI, GKP, GKP, GKPS, GKPA, ada kan konfesi gereja betul pun ada. Menuliskan itu masa nggak bisa kita sesuaikan dengan konteks kita HKI, bisa, saya yakin bisa. Tapi ketika kita berdebat, jangan debat kusir, berikan konsep sehingga orang bisa catat, baca, kritiki, lalu itu pasti ini masukan dari saya, tampung itu. Tahun depan Pak Pendeta munculkan lagi. Saya hanya untuk kode etik. Tahun 2005 saya sudah memunculkan kode etik GKPA, pendeta GKPA. Baru 2022 yang lalu disetujui. Bayangkan lamanya. Jadi, tiap orang pendeta perang habis. Hanya kode etik pendeta. Apakah saya berhenti? Enggak. Terus keluarkan materi. Mungkin sampai bosan orang. Tapi harus menghasilkan keputusan. Kapan itu? Jangan-jangan mungkin bukan periode kita yang diteruskan itu. Tapi orang yang lain meneruskan pemikiran kita. Begitu caranya. Selama tidak ada yang memulai, tidak ada perubahan. Sama dengan tata gereja ini. Katakan rubah, bukan revisi. Rubah. Tapi harus kita mau kerja. Jangan tadi asal bunyi. Kalau asal bunyi, nggak jadi itu perubahan itu. Kita kerjakan sendiri. Kita kerjakan. Kita buktikan. Begitu. Ya, untuk supaya ada apa yang harus kita lakukan, mulai dari diri kita. Makanya orang yang akademisi itu adalah orang yang selalu gusar melihat pelayanan kita. Ini mengapa begini? Lalu dia tanya secara akademis, jawab. Lontarkan ke orang. Di mana forum kita? Rapat pendeta itu kan adalah forum.
membahas teologi gereja kita. Disitulah forum kita, bukan forum untuk apa namanya cincai-cincai untuk suksesi dua bergereja tahun sekian, homepurus dah khobah. Bukan itu yang kita bicarakan. Para pendeta itu bicara teologi. Makanya kalau aku 15 tahun pengurus para pendeta, begitu. Apa persoalan di jemaat? Teologi apa yang berkembang di sana? Saya tanya. Lalu saya sudah siapkan teologi yang berkembang. Saya bagikan teologi-teologi yang berkembang. Jadi para pendeta update teologi kita. Daripada pulang dari pendeta yang ditanya, berapa jasa orang kita yang terpusat, bertambahnya. Itu yang ditanya jemaat itu ke kita. Bukan teologi yang berkembang. Karena kasih tua bertanya kepada kita pulang para pendeta, apa teologi kita yang baru aman? Sudah kita terima LGBT? Sudah kita terima ini? Bagaimana dengan pemanasan global? Bagaimana ekoteologi kita? Wah itu nggak sempat bahas ekoteologi. Sekarang saya sudah mulai juga membahas ekoteologi di gereja kita. Harus ada konsep-konsepnya dan bagaimana itu menjadi sebuah aksi dari teologi kita yang dihasilkan di rapat pendeta. Jadi rapat pendeta sebenarnya harus menghasilkan sebuah teologi. Ini yang dihasilkan bukan teologi yang dihasilkan. Jumlah RP-nya berapa disetor setiap tahun ke pusat. Itu bahaya. Jadi berarti kita bukan lagi rapat pendeta, tapi rapat perusahaan gereja, PT GKPA kan gitu. Jadi sudah rapat perusahaan, bukanlah rapat pendeta. Karena pertanyaan jemaat bukan lagi apa teologi yang baru, tapi pertanyaan jemaat sekarang berapa yang harus disetor. Begitu ya. Oke, silakan. Ini siapa tadi si Agus Salam Hareka. Iya Pak, terima kasih Pak. Saya tadi sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Marakup, bahwa lewat materi yang disampaikan Bapak ini membuat saya pun ini teologi kami selama ini di BNKP ini seperti apa. Jadi mengaku sebagai teologi Lutheran, tapi ternyata dalam penjelasan tadi yang Bapak sampaikan, rupanya tidak Lutheran. Malah dalam sisi tata ibadah juga, ini ternyata tidak Lutheran, padahal kami ngotot, kami ini Lutheran. Nah, hal lain, saya teringat dengan materi tadi pagi kami di filsafat, ternyata kami selama ini menganut satu kebenaran saja. Walaupun sebenarnya kebenaran itu dari sumber yang satu harusnya ditinjau ulang kebenaran itu. Dan ini mempengaruhi kehidupan bergereja, berjemaat, dan berteologi di BNKP yang saya lihat lewat penjelasan Bapak tadi. Nah, jadi barangkali saya kurang tahu letaknya ini di mana, tapi saya melihat bahwa semakin banyaknya pendeta juga di BNKP sekarang yang sudah 605, kami sudah 651 orang, Pak. Pendeta dari berbagai latar belakang teologi STT, saya kira ini mempengaruhi bagaimana BNKP akhirnya memunculkan seperti yang Bapak uraikan tadi, yang mana yang pertama teologi kah, misiologi kah, eklesiologi kah, dan sepertinya kami kesulitan untuk menentukan sikap, ini menurut saya, tentang bagaimana berteologi dalam konteks yang seharusnya di NIAS atau di BNKP saat ini. Nah, jadi mungkin lewat kuliah atau materi yang Bapak sampaikan ini, ya mungkin membuka wacana berpikir kami juga, saya secara pribadi, bagaimana memunculkan teologi yang harusnya saat ini di BNKP itu harusnya kita sudah keluar dari zona pengaruh-pengaruh Zending tadi, karena memang kami masih dipengaruhi oleh Zending. Sama halnya tadi dengan
apa aturan-aturan itu, tata gereja, penetapan tata gereja, peraturan-peraturan, dan ternyata kami ini sangat dipengaruhi oleh Zending. Nah, mungkin eh, apa yang Bapak tawarkan tadi yang terakhir itu metode apa ya, teologi, misiologi dan eklesiologi. Ya mungkin ini perlu nanti eh, bisa dibantu kami, Pak, untuk apa? Kami boleh melihat seperti apa, khususnya di BNKP ke depan seperti apa. eh, kita mengawalinya dari mana? Eklesiologi kah, misiologinya kah, atau teologinya dulu? Karena saya jujur saya melihat ini kami ini kayaknya sudah tidak beraturan, Pak. Yang mana yang lebih dahulu, dan saya kira gereja-gereja, hampir semua gereja-gereja di Sumatera Utara seperti itu. Nah, ketika rapat pendeta itu betul, Pak. Jadi kita menyampaikan eh, apa sesuatu persoalan, lalu kita mencoba kritisi, tetapi tidak tidak ada. Saya setuju tadi dengan apa yang Bapak sampaikan, bahwa baiknya itu dicatatkan sehingga kita eh, tidak eh, berada dalam debat kusir akhirnya. Sehingga ketika rapat pendeta tidak ada hasil yang kita bisa bagi, kita bawakan ke jemaat-jemaat. Jadi mungkin Bapak bisa membantu kami seterusnya dalam eh, berteologi dalam konteks ini, sehingga gereja kita ini yang hasil dari para zending ini tidak tidak terus-menerus mempertahankan diri dalam eh, apa metode yang lama, tapi kita semakin membaharui diri juga dalam berteologi, sehingga jemaat itu juga semakin bertumbuh di dalam berjemaat, dalam beriman, dalam bersekutu. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Pendeta Hareva. Senang dengan respon ini ya, bahwa ada keinginan dan ada kegusaran kita melihat rancang bangun eklesiologi gereja kita sekarang. Kalau ditanya dari mana kita mulai, tentu saya selalu usulkan dari usulan saya, dari teologi, misiologi, eklesiologi. Tetapi dari 661 orang pendeta BNKP, ini sesuatu kemustahilan terjadi. Itu menurut tadi pemahaman Pak Pendeta kan. Tetapi sebenarnya itu bukan kemustahilan menurut saya. Tetapi ada upaya, ini kan kita sekarang berbicara upaya berteologi kontekstual ya. Ada upaya yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya? Secara personal kita bisa melakukan melalui tulisan-tulisan. Kita mulai menulis apa yang kita anggap penting dalam rangka membarui gereja kita. Contoh misalnya, kalau ada surat apa namanya majalah gereja kita, misalnya seperti kami Siwam Berita, kalau GKP Suara GKPI, kalau Persermonata GBKP, kalau GKPS pengambilan pakon berita, kalau BNKP apa namanya Pak Pendeta? Majalah gereja kita. Sekarang sudah tidak ada lagi, Pak. Dulu ada Turia Reva namanya, tapi sekarang sudah tidak berlanjut itu, Pak. Hidupkan lagi. Disitulah kita menulis, memberikan wacana-wacana teologi atau memberikan apa namanya diskursus teologi. Bangunlah di situ membakar semangat para pembaca, khususnya misalnya para stakeholder, pendeta, penatua, jemaat, tentang kondisi gereja kita. Itu berarti kita sudah membakar semangat para pembaca jemaat untuk melihat kondisi fakta kita. Dari tulisan itu nanti akan dilanjutkanlah kepada seminar-seminar atau forum grup diskusi, dibagi per wilayah. Wilayah Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, atau wilayah Medan, wilayah ini semua. Diskusi tentang teologi mana yang harus kita sepakati. Membutuhkan biaya besar dan waktu yang lama? Ya, pasti. Karena tidak akan terjadi teologi tanpa pembahasan yang lama. Sekarang GPIB telah melakukan bagian yang pertama ini. Kalau nanti kalian Bapak Ibu mau baca itu prosesnya, belilah buku di BPK, itu sudah diterbitkan BPK. Bagaimana GPIB berproses menentukan teologi GPIB dan bagaimana tahapan-tahapannya, lama dan panjang. Dan bisa melibatkan para akademisi, praktisi, sosiolog, dan budayawan. Nah itu.
dalam rangka menghasilkan teologi di sebuah gereja GPIB. Nah, kita bisa baca itu buku itu nanti bagaimana mereka, tahapan mereka membicarakan masih satu bagian teologi. Karena memang sekarang mereka sedang pusar ini soal teologi GPIB, gak jelas kan GPIB ini. Lalu pendeta mereka sekarang, wah macam-macam. Jadi mereka sekarang bergumul. Nah ini salah satu contoh, mungkin diterbitkan oleh mereka itu supaya ada gereja-gereja lain juga menjadi bersemangat untuk melakukan hal itu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita sudah mulai dari gerakan personal, baru di rapat pendeta. Walau tadi Pak Pendeta mengatakan kami ini yang 661 ini dari berbagai macam latar belakang teologi, enggak apa-apa, itu memperkaya kita, melahirkan teologi kita. Kami lagi di KPA masih sedikit, kecil, tapi berbagai macam lembaga teologi sumber pendetanya. Tidak apa-apa, itu menjadi memperkaya kasana berteologi kita. Mereka akan melihat dari sudut pandang akademis yang mereka terima di kampus, melihat teologi kita. Itu memperkaya. Nah itu mungkin bisa kita lakukan. Jadi rapat-rapat pendeta itu adalah forum resmi kita. Di setiap kita dapat rapat pendeta, janganlah datang dengan tangan kosong, tapi bawalah ide-ideamu dengan tulisan yang sudah siap dimakan, disaji, dan dibaca para pembaca. Sehingga ketika kita berbicara, bukan debat kusir, tapi debat teologi. Apalagi kita nanti sudah tamat magister teologi, orang akan melihat kita dari apa yang kita tulis dan apa yang kita katakan. Kalau masih cara bicara kita nanti masih orang-orang S1 misalnya, percuma itu magister itu kata orang kan. Karena makin tinggi pohon, makin tinggi anginnya. Ya kan? Makin tinggi, makin kencang anginnya di atas. Jadi makin tinggi gelar kita pun makin banyak dituntut kan. Kalau tidak ada yang sesuatu yang kita tawarkan dan sampaikan melalui pemikiran kita, ide kita, cepat sekali keluar hujatan-hujatan. Percumanya itu itu kan asli. Itu lalu tadi soal filsafat disinggung sedikit. Memang kita sekarang banyak begini, tidak paham apa arti filsafat dan teologi. Filsafat itu kan intinya mencari kebenaran. Baik itu epistemologi, baik itu ontologi dan aksiologi. Itu kan yang dikerjakan oleh filsafat. Dia mencari kebenaran baik di bumi dan manusia. Di mana-mana dia selalu bertanya kebenaran. Sementara teologi tidak pernah bertanya kebenaran. Teologi ialah memberitakan kebenaran, menyaksikan kebenaran, dan melayani kebenaran. Itu teologi. Sehingga ketika kita belajar teologi sekarang ini, kita bukan lagi mencari kebenaran. Karena kebenaran itu sudah ada, Yesus Kristus. Tapi bagaimana kita menjadi seorang teolog yang mampu memberitakan kebenaran, menyaksikan kebenaran, dan melayani kebenaran itu. Itu yang penting sekarang. Jangan nanti kita seperti orang filsafat, terus mencari sampai ke kiamat pun nggak dapat. Kita sudah menemukan kebenaran kita. Persoalannya kita tidak mampu mendelivery kebenaran itu menjadi milik publik, milik orang lain. Selalu milik kita. Yesusku. Bukan menjadi Yesus orang lain supaya mereka selamat. Nah ini menjadi perbedaan kita dengan filsafat. Makanya memang filsafat itu, teologi itu dalam filsafat digolongkan masuk dulu pertama menjadi sains. Makanya tamat dia menjadi sarjana sains, teol. Magister sains, teol. Itu dulu. Sekarang dia dimasukkan ke filsafat. Teologi itu sebagai ilmu dimasukkan ke filsafat. Tapi dibukalah cabang ilmu baru namanya filsafat keilahian. Makanya gelar mereka sekarang S.Phil S1, M.Phil S2, D.Phil S3. Kami dulu nggak mau D.Phil waktu Riko Dewi. Karena jelek nama itu. Sudah datang D.Phil katanya kan. Jadi cukuplah M.Phil. Cocok itu M.Phil K. Master Filsafat Keilahian. Daripada dokter filsafat keilahian kan sudah datang D.Phil gitu. Karena K-nya nggak ditulis, hanya D.Phil. Gitu. Jadi begitu ya. Jadi mulailah Pak Pendeta. Memang tidak ada lagi sih yang bisa kita katakan saya genuine Lutheran, saya genuine
Calvinis nggak bisa lagi sekarang di zaman sekarang ya. Apalagi dengan adanya artificial intelligence sekarang. Kalau berkhotbah misalnya GPT, mana peduli dia Lutheran, Calvinis dan apa. Yang dia sampaikan ialah ya supaya jemaat mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Artinya kita teolog yang menyampaikan kebenaran, menceritakan kebenaran, dan melayani kebenaran. Demikian ya Pak Pendeta. Gusarlah terus, karena itulah bagian dari seorang akademisi. Gusarlah terus. Kalau berhenti kita gusar, berarti kita bukan lagi pendeta yang ingin memajukan gereja kita. Berarti kita sudah menjadi pendeta yang adem ayem. Oke, silakan. Sedikit Pak, yang mau saya pertanyakan tentang membangun rancang eklesiologi kontekstual tadi. Tawaran Bapak adalah teologi, misiologi, dan eklesiologi. Jadi yang pada umumnya saya mengetahui tentang terkhusus bagi kami gereja HKI bahwa dalam tata gereja HKI revisi kedua tahun 2005 dikatakan bahwa HKI mengaku 4 pengakuan, yaitu konfesi Athanasium, Nisianum, Augsburg, dan pengakuan iman rasuli. Jadi dengan begitu bisa dikategorikan bahwa HKI memiliki dan menganut teologi Lutheran sebagaimana yang dituliskan dalam buku Concord, terkhusus yang dituliskan oleh MSC Simorangkir yang juga berbicara tentang Concord. Jadi memang kalau kita membangun bahwa kami mengatakan bahwa HKI adalah menganut teologi Lutheran, maka dalam penerapan misi dan selanjutnya kepada eklesiologi tadi, di sini menjadi terbenturnya yang kami lihat Pak, terkhusus bahwa warisan-warisan sejarah yang datang dari Badan Jending ke Sumatera, memang kita melihat bahwa usaha yang dilakukan oleh Jending pada masa abad ke-17, yaitu bahwa Hindia Belanda ataupun VOC datang, yaitu memprotestankan baik Katolik, baik Islam, dengan pengakuan jus religii, eius religi. Yang dimana dari situ kita melihat bahwa Badan Jending yang dibawa oleh Belanda itu menganut rata-rata pada umumnya adalah Calvinis, baik itu NZG yang Bapak terangkan, begitu juga dengan UZV yang juga bagian dari Calvinis tadi, Pak. Jadi kalau kita mau mengatakan kami adalah Lutheran, paling kita memiliki warisan penyebaran Injil itu dari badan Calvinis, karena kalau Calvinis mengatakan Protestan, Pak. Tidak ada kata Calvinis, ataupun tidak ada dikatakan dalam sejarahnya Lutheran, tetapi adalah usaha memprotestankan semua agama yang ada di wilayah Indonesia, baik itu di timur juga Pak. Karena di wilayah timur pun juga GPI sebagai pusat semua gereja-gereja suku yang ada di wilayah Indonesia Timur. Jadi ini yang mau kita bahas dalam bentuk eklesiologi tadi Pak. Karena warisan dari Badan Jending ini juga dipengaruhi oleh pietisme tadi Pak. Di Eropa, yang terjadi gerakan pietisme di Eropa akibat Perang Dunia Kedua. Jadi kan dari sini memang kita tidak bisa mengatakan bagaimana bentuk eklesiologi dalam upaya kontekstual kalau kita berpedoman kepada teologi Lutheran, atau kita memberikan tawaran bahwa HKI itu adalah teologi Lutheran, Calvinis seperti yang Bapak tadi sampaikan, dan juga pietisme. Kalau kita mau lihat dalam perkembangan ajaran yang ada saat ini, karena memang HKI sekarang lagi panas dalam membahas konfesinya, tapi rumusan masalah untuk membahas konfesi ini juga tidak ditemukan apa yang dasarnya. Hanya membahas alat Trinitas seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi rumusan masalahnya belum pernah dibahas sebagaimana konven pendeta kami tahun yang lalu di Tarutung, Pak. Dan saya pada waktu itu berada dalam kelompok konfesi. Jadi memang saya sampaikan rumusannya belum ada kita temukan. Untuk apa kita memberikan suatu pengakuan tapi rumusan masalahnya tidak ada, dan apa yang menjadi konteks pergumulan kita, itu yang mau saya pertanyakan Pak. Apakah bagaimana upaya kita Pak dalam eklesiologi kontekstual ini, karena kita gereja-gereja di Sumatera ini sering bergerak dalam warisan budaya, apalagi dalam pengakuan sekarang ini juga dibahaskan tentang perjamuan bagi anak-anak.
Karena dalam konteks masuknya Injil ke Tanah Batak itu, Injil itu hanya disampaikan kepada orang dewasa dan pada waktu sudah itu, dan juga ada model katekisasi pengajaran. Karena itu katekisasi yang kita pakai sekarang ini kan adalah warisan dari Zending yang dulunya, Pak. Ini yang membuat kita sulit untuk mencari jati diri dalam bentuk ekologi tadinya, Pak. Itu kira-kira, Pak, yang mau saya tanggapi, dan mohon arahan dari Bapak bagaimana kita bisa berbicara untuk melepaskan warisan tadinya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan ini. Makanya saya bilang tadi, untuk melepas diri dari jati diri yang menempel ke kita sekarang, untuk mengupayakan upaya teologi kontekstual, itu membutuhkan energi yang besar dan waktu yang lama. Karena saya katakan tadi sudah mengkristal. Sesuatu yang mengkristal itu tidak akan mudah kita buang dari tradisi kita, tradisi iman kita. Tradisi iman HKI itu sudah mengkristal seperti itu. Lalu bagaimana kita sekarang? Pertanyaan, bagaimana kita sekarang mau mengubah itu sehingga nanti ada perkembangan dalam eklesiologi kontekstual di HKI. Nah, cara yang mau kita pikirkan sekarang ialah, saya sudah katakan, mulailah dari kita, dari pribadi kita yang besar, ya. Kalau ada kita bertanya mengapa eklesiologi HKI begini, itu kan berarti kegusaran. Jika ada kegusaran, maka mulailah kita menulis. Karena melalui tulisanlah orang bisa mengalami perubahan. Kalau kita debat kusir seperti ini, pasti dia bilang apa malu-malu kok, malu-malu. Memang harus malu doh, asal gaya dong malu. Gitu. Jadi kita mulailah caranya, kalau dikatakan orang kita apa malu-malu kok, tulis. Tadi belum ada konsepnya, kata saudara bilang tadi kan, tidak ada konsepnya, tidak ada rumusan masalahnya. Tulis saja. Saya katakan tadi ada perbandingan konfesi yang ada di kita. Konfesi KBP, GKP, GKPA, GKPS, ada perbandingan. Bukan kita mau meniru mereka, tapi kita terinspirasi dari konfesi-konfesi itu. Apa sih muatan-muatannya? Berbeda-beda itu, muatan-muatan konfesi itu. Jadi ada yang membahas trinitatis, misalnya ada yang 18 pasal, ada yang 20 pasal, ada yang 13 pasal. Itu tergantung dari pemahaman iman gereja itu sendiri. Selama tidak ada konsep, itu akan menjadi perdebatan yang panjang tak berakhir. Tapi kalau ada konsep, maka dia akan mengerucut kepada kebenaran. Betul tadi kita katakan di tata gereja, HKI mengakui konfesi konfesi Athanasium, konfesi Athanasianum, konfesi iman rasuli misalnya. Tapi yang dibacakan terus konfesi apa? Iman rasuli. Itu. Mengapa? Tidak pernah kita gunakan Athanasianum atau Nisianum, tidak pernah. Karena Athanasianum dan Nisianum itu panjang sekali, tidak bisa dihafal. Tapi kalimat Rasul di 3 bagiannya mudah dihafal. Nah, tetapi HKI kan belum memiliki konfesi yang kontekstual. Itu kan ditulis di di Augsburg atau di atas konfesi Nicea. Berarti di Nicea itu ditulis. Konfesi Athanasium ditulis oleh Athanasium. Tidak ada yang ditulis HKI. Nah, tentunya HKI akan melahirkan pengakuan imannya berdasarkan budaya kita. Menurut HKI itu Allah itu apa? Trinitas itu apa? Yesus itu apa? Iblis itu apa? Itu kan yang dibahas di situ. Nah, kumpullah para pendeta HKI, dilakukanlah FGD, forum grup diskusi, atau seminar. Seminar membahas konfesi HKI. Diperhatikanlah tadi pengakuan sosiologi budaya, dipanggillah para pakar ahli-ahli di bidangnya untuk melahirkan teologi kita. Nah, itu caranya. Saya pikir kalau tidak dimulai itu tidak akan terjadi konfesi ini. Nah, dibentuklah tim yang akan merumuskan, lalu langkah-langkah tim bagaimana, pasti bisa. Saya yakin sebenarnya paling-paling kalaupun dia lama, 1 periode sih selesai. Satu periode pimpinan ya, kalau dikawal selesai. Paling maksimal 2,5 tahun sebenarnya sudah selesai. Jadi sambil kerja sebenarnya sudah bisa lahir konfesi HKI. Menurut saya mengerjakan visi misi dari nol itu hanya sekitar 2-3 tahun.
Renstra setahun selesai. Karena sudah kita punya basic dulu yang menunjukkan visi misi, dan Renstra bisa setengah tahun. Yang sulit ialah teologi HKI. Teologi HKI tadi, apakah Lutheran, Calvinis, atau Mennonite dia atau apapun nanti, itu yang sulit karena menghasilkan teologi HKI itu harus menggali besar. Beda teologi GKP dan konfesi GKP tadi ya. Konfesi kan pengakuan itu. Teologi itu yang membutuhkan kajian yang mendalam, mungkin lah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Saya coba ambil contoh tadi GPIB. Bagaimana mereka membahas teologi GPIB dari berbagai perspektif. Bisa dari perspektif teologis, bisa perspektif jemaat awam, bisa perspektif dari kaum pemuda atau kaum ibu, macam-macam itu, atau dari karangan praktisi atau pemerintah, macam-macam. Nanti dikumpul itu, lalu diseminarkan, seminar draft, seminar akhir, dan seminar final. Itu mereka. Jadi sepanjang tidak bisa dimulai, tidak akan terjadi. Tapi sepanjang sudah mulai, walau sendiri, ke apa? Nanti kalau sudah sendiri dibicarakan di rapat pendeta kan, bentuklah tim kan, udah kerjakan. Nah, beranikah kita misalnya teologi HKI adalah ini? Itu harus berani mulai. Kalau kami sekarang masih mengaku teologi HKI terang, masih sampai di situ pembahasan kami. Padahal kenyataan kami itu Calvinis. Kenyataan kami itu Mennonite. Tapi tidak mengakui secara jujur. Itu. Lihatlah gereja kita sekarang semua. Tahu di situ. Ibadah di tengah itu kan Calvin. Kalau Luther, dia khotbah di sebelah kanan gereja. Ketika kita menghadap jemaat, di sebelah kanan itulah altar itu. Berkhotbah. Jadi yang di depan itu, altar itu bagi Luther itu hanyalah meja persembahan dan perjamuan. Kita sekarang di situ memberitakan firman. Itu teologi Calvin. Karena bagi Calvin dia di situ udah semuanya. Dari situ. Bagi Luther tidak harus naik ke bukit. Karena khotbah itu harus di bukit. Itu makanya Luther membuat khotbahnya, mimbarnya tidak di sini. Di sebelah kanan gereja. Sekarang mau kita keliling gereja apa kita? Tahu kita. Udah lari kan? Lalu kalau Luther beribadah, ketika dia menghadap Tuhan, semua dia menghadap Tuhan. Harus seperti itu kita. Enggak ada. Nah itu. Ya. Itu makanya saya katakan tadi, harus kita lahirkan teologi kita yang kontekstual. Dengan mengatakan kita bukan lagi Calvin, kita bukan lagi Luther, kita bukan lagi tapi saya punya teologi GKPA. Titik. Apa itu teologi GKPA? Rumuskanlah. Boleh begini, boleh begitu, boleh begitu. Kan sudah mencair kita sekarang. Kita sudah mencair loh. Kadang-kadang saya Wesley, kadang-kadang saya Pentakosta, kadang-kadang saya Harismatik. Mencair kita sekarang. Jadi tidak bisa lagi kita klaim genuine kita Calvin, genuine kita Wesley, enggak ada lagi itu, enggak ada yang asli sekarang. Mereka aja pun sudah di sana.
Tetapi kita bisa membuat genuine kita dengan mengatakan teologi HKI. Dari hasil gumulan dan pendalaman konteks HKI. Itu yang bisa. Kalau saya katakan sekarang, ini teologi GKPA, siapa yang melawan? Kami sudah hasilkan melalui pergumulan yang panjang. Sudah diskusi, sudah seminar, sudah membuat sebuah kajian-kajian teologis, kajian-kajian biblis, kajian-kajian. Lahirlah teologi GKPA. Siapa yang membantai itu? Katanya, kalian Lutheran? Tidak. Jadi apa? Teologi GKPA. Titik. Dan mengapa kalian bergabung ke IUM misalnya? Sejarah kami pernah bekerja sama dengan mereka. Kan itu. Kalau kita gabung dengan UM sekarang, gabung misalnya LWF, apakah harus kita ikuti mereka? Tidak. Kalau saya masuk ke PGI sekarang, apakah semua PGI kami ikuti? Enggak. GKPA. Itu yang tidak ada sekarang di gereja-gereja kita. Teologi kita tidak kontekstual. Makanya alang-alang Calvin, alang-alang Luther. Gitu loh. Jadi nggak punya basic teologi kita. Misalnya, kalian Calvinis, Lutheran, iya. Kenapa mimbar kalian di tengah? Nggak bisa kita jawab. Nggak bisa. Saya misalnya ya, saya misalnya ini, kalau gereja misalnya kayak apa, kayak Metodis, pengakuan iman. Tiba-tiba hilang 1-2 kalimat itu. Kenapa hilang? Coba tuh. Kenapa? Aku yang salah tuh, salah mereka yang salah. Akhirnya saya pahami, oh berarti di Metodis tidak ada ini. Itu. Lalu apakah saya katakan salah kalian? Enggak boleh saya mengatakan salah. Di dunia postmodern sekarang, tidak boleh kita mengklaim kita benar, orang lain salah. Tidak boleh. Saya benar, Anda benar. Tapi jangan ganggu saya. Itu kan postmodern. Jadi kebenaran milik kita bersama. Itu. Jadi tidak ada lagi kita bisa mengklaim benar-benar semua. Saya paling benar Lutheran. Saya benar. Tidak ada lagi. Karena sudah bercampur. Saya katakan lagi soal Seloki dan apa itu, soal cawan. Kalau Lutheran itu cawan, tak boleh Seloki. Romahamu, dehamu mau dengan bahasa Jehovah. Itu kan cawan yang diangkat kan. Maka dia putar, ada apa sapu tangan dia putar. Tapi itu tadi, karena ada listrik ibu-ibu, lengketnya bukan lengket, nggak bisa dia apa, di pun nggak bisa, tetap lengket. Orang lihat gini ada jijik. Lalu timbullah waktu penyakit HIV/AIDS. Melalui HIV/AIDS katanya melalui air liur. Minum, diminumnya kena, nggak tahu kita HIV, kena kita. Itu dulu. Akhirnya mulailah Seloki. Kalau Calvinis, Seloki itu nggak apa-apa karena ada peringatan. Beda dengan Calvin, Luther. Luther real present, hadir nyata, lebih cawan karena kehadiran nyata. Tapi karena tadi dia misalnya gereja lain, GPIB, GKI, misalnya dibeli, dijual di BPK, dapat. Kita pakai. Apakah itu melalui sebuah rapat resmi di sinode atau di rapat pendeta? Enggak ada itu. Dilaksanakan begitu saja. Nah ini persoalan kita. Nah, tetapi kalau kita misalnya melahirkan teologi yang kontekstual menurut kita, memang kita, lalu kita putuskan bersama, itu menjadi sebuah keaslian kita. Nah, itu yang bisa terjadi sekarang. Teologi kontekstual itu menjadi peluang lahirlah teologi kontekstual yang murni dari kita. Jadi kita tidak lagi bimbang soal jati diri kita. Jadi kita lahir dari bumi kita, dari budaya kita, dari gereja kita, melahirkan teologi yang kontekstual, misiologi yang kontekstual, dan eklesiologi yang kontekstual. Begitu ya, karena waktu sudah habis ya. Demikianlah pertemuan kita untuk hari ini. Semoga pertemuan kita minggu depan itu mungkin sesi terakhir untuk untuk ceramah. Habis itu nanti akan saya berikan tugas-tugas pribadi di kelompok untuk dikerjakan masing-masing di kelompok. Silakan ditutup dengan nyanyi, dengan doa. Baiklah, terima kasih Bapak dosen, terima kasih kepada kita semua. Untuk mengakhiri pertemuan kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan dalam hidup kami bersyukur buat kesempatan yang masih Tuhan beri dalam kami
boleh melakukan pertemuan perkuliahan dalam mata kuliah upaya berteologi dalam konteks. Terima kasih Tuhan buat pertemuan ini. Kami bersyukur boleh mendapatkan ilmu dari Bapak dosen kami tentang eklesiologi yang kontekstual. Kiranya kami Tuhan dapat menerapkannya dalam setiap pelayanan kami, secara khusus Tuhan dalam mencari jati diri gereja kami, secara khusus gereja suku-suku dan juga gereja non-suku. Bapak di surga, kami juga sebentar ingin beranjak dari tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami kemanapun kami melangkah. Demikian juga pada Bapak dosen yang akan melanjutkan pengajaran, berkati beliau dan beri hikmat Tuhan supaya setiap mahasiswa yang juga mendengarkannya dapat menerapkan ilmu-ilmu itu dalam setiap pelayanan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya. Selamat siang.